Assalamualaikum, hai semuanya. Di video kali ini aku bakalan nge-share tentang gimana sih caranya supaya tetap jaga kesehatan dan juga mencegah berbagai penyakit yang bisa ditularkan dari hewan peliharaan. Nah, kali ini aku bakalan ngebahas tentang kucing. Kenapa sih aku jadiin ini sebagai topik yang bakalan aku bahas di video kali ini? Yaitu karena aku udah punya 3 kucing peliharaan sekarang dan aku pengen aja nge-share ke teman-teman semua gimana sih cara-cara yang aku lakuin buat tetap jaga kesehatan aku dengan hewan peliharaan aku tersebut. Ini langkah-langkah yang sangat simpel, sederhana, tapi penting yang benar-benar harus kalian lakuin. Nah, sebelumnya itu aku bakal jelasin juga kalau misalnya berdasarkan sumber infeksi nih, penyakit itu ada 2 guys pembagiannya. Ada antroponisis dan ada zoonosis. Antroponisis itu adalah penyakit yang sumber infeksinya itu dari manusia. Jadi maksudnya ditularkan dari manusia ke manusia. Sedangkan kalau zoonosis berarti penyakit yang bisa ditularkan dari binatang ke manusia atau dari hewan ke manusia. Termasuk juga kucing, berarti kucing bisa menjadi perantara ataupun sumber infeksi yang menyebabkan gangguan kesehatan atau penyakit di manusia. Nah, di video kali ini aku bakalan nge-share ke kalian apa aja sih cara yang bisa dilakuin buat mencegah hal tersebut terjadi. Terutama buat kalian, para majikan kucing, silahkan mendengarkan bacotan aku berikut ini. Yang pertama, itu vaksin. Kalian bener-bener harus ngevaksin kucing kalian itu minimal waktu kucing kalian itu umurnya udah 2 bulan. Dan usahakan memenuhi vaksin yang lengkap buat kucing kalian. Nah, buat waktunya, buat rentang waktunya, buat dosisnya, buat pelaksanaannya gimana, itu kalian bisa konsultasiin ke dokter hewan, konsultasiin ke ahlinya. Jangan sembarangan aja, jangan kayak beli vaksin terus kalian yang ngasih vaksinnya sendiri, atau kalian ngasih vaksin itu ke orang-orang yang pet shop tapi dia itu nggak punya dasar pendidikan di sana. Jadi usahain emang konsultasinya tuh sama ahlinya guys, yaitu sama dokter hewan. Nah, sebenarnya apa sih fungsi dari vaksin ini? Sebenarnya sama aja sama imunisasi yang dilakukan di manusia. Itu intinya adalah ngebentuk antibodi dari si kucing ini. Kalau misalnya ada antigen atau ada agen penyakit nih masuk ke dalam kucing, dia itu udah punya perlindungan dan bisa melawan si antigen atau agen penyakit ini. Jadi kalau misalnya ada yang masuk ke dalam tubuhnya berupa patogen, terus udah dilawannya sama antibodi si kucing tadi, jadi kan udah mati tuh antigen ataupun patogen atau agen penyakit lainnya tuh udah musnah, udah nggak bekerja lagi di tubuhnya. Mereka juga nggak punya kesempatan buat menularkan ke majikannya. Jadi vaksin itu guys, jangan dipikir kayak ngapain sih vaksin mahal. Emang kalau misalnya kita pikirin berdasarkan harganya, itu ada beberapa orang yang bakal nganggap itu pricey. Lanjut ke tips yang kedua. Jadi yang kedua itu kalian harus banget buat mandiin kucing kalian. Nah, mandiin ini kalau aku personally sama keluarga aku itu netapin buat mandiin kucing itu sekali 2 minggu. Karena itu udah waktu yang tepat gitu sih menurut kami buat mandiin kucing. Karena kalau sekali seminggu itu terlalu sering dan juga kasihan kucingnya kena air dan kedinginan. Tapi kalau misalnya sekali sebulan itu bakalan terlalu kotor buat bulu kucingnya, itu nggak bisa ngejaga kebersihan dan kesehatan dia. Jadi kami netapin buat 2 kali seminggu. Nah, buat teman-teman yang udah melihara kucing pasti udah tahu juga kalau misalnya mandiin kucing itu harus pakai sabun khususnya. Itu bisa dibeli di klinik, bisa dibeli di pet shop, atau mungkin di tempat dokter hewan itu juga bisa. Dan buat pengeringannya sendiri, mungkin teman-teman yang udah punya kucing juga udah ngelaksanain ini sih. Buat pengeringannya itu pakai hair dryer kalau bisa, supaya mempercepat proses pengeringannya juga, nggak kasihan juga buat kucingnya. Terus dia juga udah bersih setelah mandi itu. Dengan mandi sekali 2 minggu ini juga bisa mengurangi resiko kita terkena penyakit dari bulu-bulu mereka, karena kita nggak pernah tahu guys apa aja yang nempel di bulunya selama mereka main. Terus mereka juga sering mandi gitu kan. Kalau kucing dia sering mandi, sering jilatin bulunya sendiri, dan itu juga bisa menjadi sumber dari gangguan kesehatan buat manusia. Dan bisa jadi juga bulunya itu nempel kotorannya. Kita nggak bisa selalu memantau itu guys. Walaupun emang kalau yang kelihatan kita bisa ngelihat, oh ada yang kotor nih dari bulunya. Tapi kalau misalnya dia kotoran kecil gitu kan, urin dia yang nempel ke bulu, kita nggak bisa selalu mantau itu nempel atau enggak. Jadi kita harus mandiin mereka minimal sekali 2 minggu. Itu saran aku guys.
Lanjut aja ke tips yang ketiga. Tips yang ketiga ini bener-bener wajib banget guys, walaupun orang udah banyak yang tahu sih. Aku yakin banget teman-teman semua yang nonton ini juga udah tahu kalau ini hal yang harus dilakuin, tapi mungkin ada beberapa yang masih males dan juga nggak terlalu sadar kalau ini tuh penting gitu. Yang ketiga itu adalah membersihkan kotoran kucing secara rutin. Nah, paling enggaknya itu sekali sehari harus ngebersihin kotoran kucing. Kalau teman-teman tahu, dan aku rasa teman-teman secara umum ini juga udah tahu, kalau misal kita melihara kucing itu harus menyediakan bak khusus dengan diisi oleh pasir khusus, di mana itu dijadikan tempat mereka mengeluarkan kotorannya. Nah, itu harus dibersihkan secara rutin, harus dibersihkan seminimalnya sekali sehari. Tapi kalau emang ada penumpukan kotoran yang banyak karena mereka makannya banyak hari itu, terus hari-hari tertentu gitu misalnya, tapi belum sampai sehari gitu dari terakhir kali kita buang kotorannya, itu juga nggak harus nunggu sekali sehari, itu bisa langsung aja dibersihin. Dimana menurut aku ini tips dari aku, dan menurut aku ini juga dapat mengurangi resiko munculnya penyakit yang dapat ditularkan dari kucing itu, yaitu kita pakai alat khusus gitu buat sodokan, buat bersihin si kotorannya. Terus usahain juga pakai sarung tangan supaya semakin meminimalkan resiko berinteraksi, bukan berinteraksi, maksudnya tersentuh dari kotorannya. Dan usahakan juga pakai masker supaya nggak langsung mencium aroma dari si kotoran tadi. Terus buat yang tips yang keempat, ini tips yang terakhir, tips dasar, tips umum yang terakhir yang harus kalian praktekin kalau misalnya kalian udah punya rencana buat melihara kucing, yaitu tips yang keempat adalah cuci tangan pakai sabun setiap selesai berinteraksi dengan hewan peliharaan, yaitu kucing di sini. Jadi menurut aku tuh nggak ada larangan ya buat kita nggak bersentuhan atau berinteraksi dengan kucing, dan itu hal yang fine aja as long as kalian memenuhi syarat ini, yaitu cuci tangan pakai sabun, pakai cara yang baik dan benar, pakai air yang mengalir setiap kali kalian selesai berinteraksi sama kucing tadi. Nah, dimana kan kita tuh sebenarnya tadi udah ngelakuin upaya pencegahan melalui pemandian kucing ini, yaitu memandikan kucing sekali 2 minggu. Tapi dalam rentang waktu 2 minggu menunggu jadwal mereka mandi itu, kita juga nggak tahu kan apa aja yang udah nempel lagi di bulu mereka selama aktivitas mereka itu. Ditambah lagi buat teman-teman yang mungkin emang membebaskan kucingnya buat keluar rumah, terus nanti masuk rumah lagi, keluar rumah lagi, interaksi sama kucing-kucing tetangga misalnya, atau kayak main di tanah atau apapun itu, kan kita juga nggak tahu, nggak bisa mantau secara kasat mata gitu ya apa aja yang ada nempel di bulu mereka. Terus buat teman-teman yang interaksinya lebih sering lagi sama kucing, biasanya juga digigit sama kucingnya tuh. Nah, kita juga nggak tahu kandungan air ludah mereka tuh apakah membawa antigen, membawa agen penyakit atau gimana, kita juga nggak tahu waktu-waktu tertentunya. Nah, yang bisa kita lakukan karena ketidaktahuan kita dan kita nggak bisa ngelihat secara kasat mata, oh ini lagi ada agen penyakit ini nih, berarti lagi nggak boleh megang kucingnya, kan nggak gitu. Kita nggak tahu tuh kapan-kapan aja waktunya. Jadi harus dilakukan upaya preventif, yaitu dengan cuci tangan pakai sabun, pakai air mengalir, terus dengan cara yang baik dan benar. Kenapa sih ini harus dilakuin? Karena the most effective dan juga efisien way buat membunuh mikroorganisme, terutama agen penyakit biologi kan berarti di sini yang bisa nempel di bulu-bulu kucing itu adalah dengan cuci tangan tadi guys. Karena cuci tangan itu yaitu hal yang paling efektif untuk membunuh mikroorganisme. Jadi untuk mengurangi resiko itu dan juga dapat mencegah kita terkena berbagai penyakit yang bisa mereka tularkan kepada majikannya, kepada manusia, nah itu dengan cara cuci tangan pakai sabun setiap kali interaksi. Sedikit apapun interaksi yang kalian lakukan sama si kucing tadi, misalnya kalian cuma nyentuh sekali 2 kali, ya ngapain sih harus cuci tangan dulu, orang mau ngelakuin yang lain, buang-buang waktu atau gimana, itu please jangan guys, please. Udah kayaknya sekian buat video kali ini, tips-tips yang bisa aku share ke kalian semua. Makasih udah dengerin bacotan aku, dan aku mohon banget sama temen-temen yang ngedenger video ini itu benar-benar diterapin guys, nggak cuman sebagai pengetahuan aja, terutama juga buat temen-temen yang emang udah melihara kucing, terus juga yang punya rencana buat melihara kucing. Mohon banget dipertimbangkan lagi, mohon banget disadari kalau itu hal-hal yang benar-benar harus kalian lakuin, hal basic yang benar-benar harus kalian lakuin. Jangan pernah nggak ngelakuin itu guys. Sekian aja, makasih sekali lagi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah guys, bye-bye.